Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema di balik perubahan sikapnya yang tidak wajar. Terlihat tanda-tanda mantan akan balik sendiri kepadamu. Ya, kita merasakan bahwa pada saat ini mantan itu berubah. Ya, ada sikap yang tidak wajar yang selalu mantan pertunjukkan setiap hari. Nah, enaknya kita ceritakan dengan kisah nih, biar lebih bisa dipahami ya. Karena kan zaman sekarang ini kan storytelling itu kan lebih disukai ya. Jadi ada kisah nih ya, suami istri ini sudah menikah belasan tahun lah. Anak sulungnya pada saat itu sudah SMP, kelas 1, artinya kan pernikahannya sudah cukup lumayan ya. Nah, si suami diam-diam ini sedang jatuh cinta kepada wanita lain dan diam-diam pula menikah siri dengan wanita lain. Maka dia tetap pulang nih ke rumah ya. Tetapi menunjukkan sikap yang tidak wajar ya, yang bukan dia banget lah. Yang pertama ya, jadi sangat emosional, temperamental, pemarah, punya stamina bertengkar yang luar biasa hebat dan seterusnya. Padahal laki-laki ini sebelumnya adalah orang yang betul-betul sabar ya. Kenapa demikian? Ternyata istri mudanya ini diam-diam menghasut dia terus. Macam-macam lah permintaannya ya. Tapi intinya biasanya kan minta si laki-laki ini menceraikan istri tuanya atau istrinya yang pertama. Ya, misal istrinya yang pertama ini posting sesuatu di media sosialnya, diintip tuh oleh istrinya yang kedua, kemudian diolah, digoreng, ya, balik-balik ke rumah, emosilah laki-laki ini, bertengkarlah dengan istrinya yang pertama. Nah, jadi itu. Kalau kemarin dia sabar karena tidak ada yang menghasut. Nah, sekarang setiap hari selalu dihasut, baik ketemu langsung, chatting WhatsApp, telepon, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadilah dia emosional. Perubahan yang tidak wajar. Nah, yang kedua, biasanya si suami ini pulang ya ke rumah. Kalau ada kesibukan malam hari, itu selalu pulang ke rumah ya, meskipun kadang-kadang ya pulangnya cukup larut malam ya kalau lagi banyak kesibukan. Sekarang alasannya macam-macam ya, alasannya macam-macam. Ada ngelembur di tempat kerja, dapat tugas keluar kota, dan seterusnya. Jadi kelihatan grafik bekerjanya itu mengalami peningkatan yang signifikan, tapi setorannya malah berkurang terus. Istrinya yang pertama tentu bingung kan, ini kok orang kelihatannya sibuk banget ya kerja, dikit-dikit keluar kota 3 malam, 3 hari 3 malam baru pulang, dan seterusnya. Tapi kok setorannya tiap bulan anjlok gitu loh ya, kan istrinya tidak pernah tahu,
tidak keluar kota tapi nginap bersama istri mudanya. Ya, kenapa setorannya anjlok? Ya, untuk pembiayaan rumah tangga yang kedua. Nah, jadi perubahannya, ketidakwajarannya, jadi tadi ya, jarang pulang atau sering tidak pulang ke rumah. Padahal dulu tidak seperti itu. Ya pokoknya berusaha selalu pulang ke rumah ya, walaupun mungkin pulangnya larut malam. Nah sekarang alasannya segala macam lah untuk tidak pulang ke rumah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jadi apa tuh ya, tertutup sekali. Kalau biasanya tuh misal contoh handphone itu digeletakkan saja. Digeletakkan, ditaruh di mana saja tanpa password. Silakan saja, siapa yang mau lihat dilihat. Sekarang jadi seperti menyembunyikan sesuatu. Handphone di password. Bahkan ke kamar mandi saja handphone selalu dibawa. Ya. Selalu dikantongi. Kenapa demikian? Ya karena sekarang di dalam handphonenya sudah banyak rahasia. Kalau kemarin dibuka semua, silakan siapa yang mau lihat dilihat. Ya handphone tidak ada password-passwordan. Kenapa begitu? Karena kemarin handphonenya tidak ada rahasianya. Nah sekarang di situ ada chatting dengan istri muda. Di situ ada foto-foto bersama istri muda dan seterusnya. Ya sudah terpaksa di password, menunjukkan perubahan sikap yang lagi-lagi tidak wajar kan. Sebenarnya banyak tuh perubahan sikapnya, tapi 3 saja, nanti tidak durasi videonya kepanjangan. Nah, tetapi di balik perubahan sikap yang tidak wajar itu, justru terlihat tanda bahwa dia ini akan balik sendiri. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang menjadi tanda-tanda dia akan balik sendiri. Ketika dalam perjalanannya ya pernikahan ini terbuka ya, si laki-laki tadi. Istrinya yang pertama tahu bahwa dia diam-diam sudah menikah lagi dengan wanita lain. Ya tentu istrinya yang pertama tidak mau kan. Wong tidak pernah diomongkan, tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu main kawin lagi aja. Diusirlah dia dari rumah tadi. Sekarang pindah ke rumah istrinya yang kedua. Seharusnya kan bahagia toh. Kan itu yang dia inginkan. Tetapi ternyata bersama istrinya yang kedua, dia kemudian menyadari ya bahwa yang dia butuhkan justru seperti istrinya yang pertama. Ya. Dengan istrinya yang kedua mulailah stres dia. Kenapa? Dia ketemu istrinya yang pertama saat dia masih muda. Betul-betul belum punya apa-apa. Jadi kalau orang masih muda banget itu kan, masih kelihatannya kucel ya, bajunya belum bagus, belum tahu berdandan, belum bisa beli parfum, bahkan masih nganggur dan seterusnya. Tapi saat itu istrinya menerima dia apa adanya. Mereka memulai segala sesuatunya dari nol. Pernikahan mulai dari nol, tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Tapi apa yang dilihat oleh istrinya yang kedua, dia sudah sukses, dia sudah mapan. Ya. Dan itu adalah perbedaan yang sangat mendasar.
yang akan membuat juga terjadinya perbedaan dalam cara menjalani hidup. Istrinya yang pertama, dia berikan uang belanja berapapun, bersyukur, berterima kasih, bahkan bisa nabung. Bisalah mereka punya segala macam, punya rumah, punya mobil, ya, dan seterusnya. Tapi istrinya yang kedua, karena melihatnya ini kan sudah kaya, sudah mapan, tapi kan namanya rezeki manusia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau sedang dikasih banyak, dia tersenyum, tapi kalau setoran sedikit, ngamuk-ngamuk, jadi stres. Bersama istrinya yang pertama, dia merasa menjadi suami, dihargai, dicintai, disayangi. Bersama istrinya yang kedua, dia merasa menjadi sapi perah. Nah, ya. Kenapa sapi perah? Ya disuruh cari duit terus, diperah terus. Itu tadi, dia harus bekerja di atas batas kemampuan fisik dia. Ya. Kan mungkin dia sudah tidak muda lagi kan kalau dipacu terus untuk bekerja. Begitu setoran dikit ngamuk, begitu dia ambruk sakit, istri mudanya tidak peduli. Nah, itu kenapa banyak kisah orang-orang tua kita dulu, simbah-simbah kita. Misal ada yang punya istri 2 atau 3 orang. Ketika masih berjaya, dia di rumah istri-istri mudanya. Begitu sudah ambruk, sakit-sakitan, sudah pensiun, tidak punya pendapatan yang optimal lagi, diusir kok. Kemana? Balik ke rumah istri tua. Cuman istri tua yang mau menerimanya. Nah, ini kalau saya cerita begini mesti banyak konten. Kalau saya enggak mau. Itu kan kisah simbah-simbah kita zaman dulu. Zamannya sudah berubah. Kalau sekarang mungkin orang enggak mau. Tapi kalau zaman dulu, ya istri-istri yang pertama itu betul-betul orang-orang yang nerimo. Nah, jadi perubahan atau ketidakwajaran yang mantan tunjukkan itu kan sebenarnya tanda-tanda bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Ya, mantan sedang selingkuh lah begitu. Dan ketika mantan selingkuh, maka saat itulah dia akan menyadari bahwa dia tidak pernah dicintai oleh selingkuhannya. Yang dicintai oleh selingkuhannya cuma duitnya saja. Pada saat itulah mantan akan sadar dan mantan akan balik sendiri. Ya. Nah, jadi yang paling penting sekarang ketika melihat dan merasakan ada ketidakwajaran yang mantan tunjukkan, kita berdoa. Ya. Kalau masih suami istri, nah ini masih bisa melakukan banyak hal. Misal dengan cara memagari pasangannya tadi agar perselingkuhannya bubar. Bisa tuh dilakukan. Atau kalau memang sudah terlanjur tadi ya, perpisahan itu terjadi, kita berdoa agar dia segera menyadari ya bahwa kita adalah yang dia butuhkan, sementara orang ketiga adalah orang yang akan membuat hidupnya jadi berantakan. Kita berdoa, kita minta kepada Allah, dia sadar dan dia kembali kepada keluarganya. Ya, laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Nah, itu juga yang dilakukan dalam kisah tadi. Istrinya yang pertama, ya sudah, dia berdoa saja. Dia berdoa. Di sini suaminya belajar. Oh, ternyata dia cuma dimanfaatin saja ini. Ya, begitu uangnya habis, dia dicampakkan oleh istri mudanya. Balik ke istri pertama, memohon-mohon
untuk bisa kembali bersama-sama lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.